Decluttering itu sebenarnya bukan soal membuang barang sebanyak-banyaknya, tapi tentang menyadari apa saja yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup. Dari sini, kita mulai belajar bahwa terlalu banyak barang seringkali membuat pikiran ikut penuh dan lelah tanpa disadari. Dari lemari yang sesak, kita bisa melihat bagaimana kebiasaan menunda keputusan terbentuk. Baju yang sudah lama tidak dipakai tetap disimpan, dengan alasan nanti juga dipakai. Padahal setiap hari kita memilih yang itu-itu saja. Dari meja yang penuh tumpukan, kita belajar bahwa barang kecil pun bisa menjadi beban jika dibiarkan menumpuk. Kertas, nota, dan benda sepele lainnya perlahan menggerogoti fokus dan ketenangan. Dari proses memilah, kita mulai jujur pada diri sendiri. Apakah barang ini masih berguna? Atau hanya disimpan karena rasa sayang dan kenangan yang sebenarnya sudah selesai? Dari satu barang yang dilepas, ada rasa lega yang muncul. Bukan rasa kehilangan, tapi rasa lapang karena ruang kembali bernapas. Dari rumah yang lebih rapi, kita menyadari bahwa suasana hati ikut berubah. Bangun pagi terasa lebih ringan karena tidak lagi disambut kekacauan visual. Dari decluttering, kita belajar tentang batas. Tidak semua hal harus dimiliki, dan tidak semua yang ditawarkan harus diterima. Dari kebiasaan membeli, kita mulai lebih sadar. Sebelum membeli sesuatu, kita bertanya, apakah ini benar-benar perlu, atau hanya keinginan sesaat? Dari ruang yang sederhana, fokus jadi lebih mudah dijaga. Pekerjaan selesai lebih cepat, karena tidak banyak distraksi di sekitar. Dari membuang yang tidak perlu, kita justru menemukan apa yang penting. Barang yang tersisa terasa lebih bermakna dan dihargai. Dari decluttering, kita juga belajar melepaskan rasa bersalah. Tidak apa-apa melepas barang hadiah jika memang tidak terpakai, karena fungsinya sudah selesai. Dari proses ini, hidup terasa lebih teratur, jadwal lebih rapi, pikiran lebih jernih, dan keputusan bisa diambil dengan lebih tenang. Dari sedikit barang, perawatan jadi lebih mudah. Membersihkan rumah tidak lagi terasa berat karena tidak banyak yang harus dipindahkan. Dari kesederhanaan, kita menemukan rasa cukup. Tidak lagi sibuk mengejar hal baru, tapi menikmati apa yang sudah ada. Dari decluttering, kita belajar satu hal penting, ketika ruang luar kita beres, ruang di dalam diri pun ikut terasa lebih damai. Dari kebiasaan menata ulang, kita mulai mengenali pola hidup sendiri. Apa yang sering dipakai, apa yang hanya menjadi pajangan, dan apa yang sebenarnya tidak pernah dibutuhkan. Dari ruang yang lebih lega, napas terasa lebih panjang. Duduk di rumah sendiri pun terasa nyaman tanpa ada dorongan untuk selalu merapikan atau mengeluh dalam hati. Dari decluttering, kita belajar bahwa perubahan kecil bisa berdampak besar. Satu laci yang rapi mampu memicu semangat untuk menata bagian lain. Dari proses ini, kita juga belajar sabar. Tidak semua harus selesai dalam satu hari, karena decluttering adalah perjalanan, bukan perlombaan. Dari barang yang dilepas, ada kenangan yang ikut dilepaskan. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk memberi ruang pada cerita baru. Dari rumah yang tidak berlebihan, kita lebih mudah bersyukur. Apa yang ada terasa cukup tanpa harus membandingkan dengan milik orang lain. Dari decluttering, waktu terasa lebih panjang. Waktu yang dulu habis untuk mencari barang kini bisa dipakai untuk hal yang lebih bermakna. Dari kesadaran ini, kita mulai menjaga kerapian. Bukan karena ingin rumah terlihat sempurna, tapi karena ingin hidup terasa lebih ringan. Dari ruang yang bersih, pikiran jadi lebih tenang. Kecemasan berkurang, karena lingkungan sekitar tidak lagi menekan secara visual. Dari memilih untuk menyimpan sedikit, kita belajar menghargai kualitas. Barang yang tersisa dipilih dengan lebih bijak dan dirawat dengan lebih baik. Dari decluttering, kita belajar berdamai dengan masa lalu. Barang-barang lama tidak lagi menjadi beban yang mengikat langkah ke depan. Dari rutinitas yang lebih sederhana, energi tidak cepat habis. Kita bisa fokus pada hal penting tanpa merasa kewalahan. Dari rumah yang tertata, hubungan dengan keluarga pun terasa lebih hangat. Tidak mudah emosi, karena suasana sekitar mendukung ketenangan. Dari kesederhanaan, kita menemukan kebebasan. Bebas dari rasa harus memiliki. Bebas dari tuntutan yang tidak perlu. Dari decluttering, perlahan kita menyadari bahwa hidup yang ringan bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang memilih dengan sadar. Dari kebiasaan menunda merapikan, kita belajar untuk lebih tegas mengambil keputusan. Tidak semua hal perlu disimpan terlalu lama hanya karena takut menyesal.
Dari decluttering, kita mulai memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Hal sederhana ini membuat hidup terasa lebih terarah. Dari ruang yang tertata, kita lebih mudah memulai hari. Tidak ada lagi rasa malas, karena lingkungan sekitar mendukung semangat. Dari barang yang dipilih dengan sadar, kita belajar hidup lebih hemat. Pengeluaran berkurang karena tidak lagi membeli hal yang tidak perlu. Dari rumah yang lapang, kita merasa lebih bebas bergerak. Aktivitas sehari-hari pun terasa lebih nyaman. Dari decluttering, kita belajar menghormati diri sendiri. Lingkungan yang rapi adalah bentuk perhatian pada kesehatan mental. Dari proses memilah, kita menjadi lebih peka pada perasaan. Kita tahu kapan harus menyimpan dan kapan harus melepaskan. Dari kesederhanaan, hidup terasa lebih jujur. Tidak ada lagi upaya menumpuk barang demi terlihat cukup. Dari ruang yang tidak berlebihan, kita lebih mudah fokus pada tujuan. Pikiran tidak lagi bercabang ke hal-hal yang tidak penting. Dari decluttering, kebiasaan disiplin perlahan terbentuk. Menaruh barang kembali ke tempatnya menjadi hal yang alami. Dari rumah yang bersih, suasana hati lebih stabil. Emosi lebih terjaga karena lingkungan mendukung ketenangan. Dari memilih hidup sederhana, kita menemukan waktu luang. Waktu yang bisa digunakan untuk diri sendiri dan orang terdekat. Dari barang yang tersisa, kita belajar menghargai proses. Setiap benda punya tempat dan fungsi yang jelas. Dari decluttering, rasa puas muncul tanpa harus membeli apapun. Kepuasan datang dari keteraturan dan ketenangan. Dari langkah kecil yang konsisten, hidup perlahan berubah menjadi lebih ringan dan penuh kesadaran. Dari rutinitas decluttering yang dijalani perlahan, kita mulai membangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Bukan karena terpaksa, tapi karena merasakan manfaatnya. Dari ruang yang tidak penuh, kita lebih mudah bernapas dan berpikir jernih. Rumah terasa menjadi tempat pulang, bukan sumber stres. Dari memilah barang secara sadar, kita belajar percaya pada keputusan sendiri. Tidak lagi ragu atau terus menoleh ke belakang. Dari decluttering, kita menyadari bahwa ketenangan tidak datang dari banyaknya kepemilikan. Ketenangan tumbuh dari keteraturan. Dari rumah yang sederhana, kita lebih mudah menjaga kebersihan. Segala sesuatu terasa ringan untuk dirawat. Dari barang yang dilepas, ada beban batin yang ikut berkurang. Hati terasa lebih longgar tanpa kita sadari. Dari proses ini, kita belajar mengelola emosi. Tidak mudah tersulut karena lingkungan sekitar lebih mendukung ketenangan. Dari decluttering, kita mulai lebih menghargai waktu. Tidak lagi menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak penting. Dari ruang yang rapi, kreativitas muncul dengan alami. Pikiran punya ruang untuk berkembang. Dari kesederhanaan, kita menemukan rasa aman. Tidak lagi takut kehilangan karena sudah merasa cukup. Dari rumah yang tertata, tidur terasa lebih nyenyak. Bangun pagi pun lebih segar. Dari decluttering, kita belajar hadir sepenuhnya. Menikmati momen tanpa terganggu oleh kekacauan sekitar. Dari memilih sedikit, kita belajar hidup lebih sadar. Setiap pilihan dibuat dengan pertimbangan yang tenang. Dari kebiasaan ini, hidup terasa lebih seimbang. Tidak berat kemanapun, tidak berlebihan di satu sisi. Dari decluttering, kita menemukan bahwa ketenangan adalah hasil dari keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus.